Gue mau spill sedikit gimana caranya orang awam bisa mendapatkan profit seperti legendary trader. Orang awam nih, dia nggak ngerti trading sama sekali atau dia amateur trader. Pokoknya dia bukan legendary trader, nah dia pengen mendapatkan profitnya legendary trader. Nih gue mau spill sedikit nih gimana caranya, karena profit yang dimaksud di sini sebulan itu sekitar 1000%, kurang lebih pure 1000% itu profitnya legendary trader. Satu, buang signal exchange. Kenapa buang signal exchange? Even exchange-nya itu exchange terbaik di negara itu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, apapun dari exchange di negara itu mendingan dibuang. Kenapa? Karena legendary trader itu levelnya jauh di atas exchange. Jadi bagi legendary trader semua itu signal exchange itu adalah, maaf kata ya, tolol, mirip gambling. Jadi buat apa gitu dilihat, dilakuin kalau ujung-ujungnya cuman untung rugi doang. Gue mah mendingan gak usah trading gitu daripada kayak begitu gitu, wasting time. Mendingan gak usah trading sama sekali gitu. Nah, terus kedua, blok notifikasi exchange. Kan di exchange tuh suka banyak notifikasi ya. Misalkan, oh pair ini sedang menembus ini gitu kan. Bagus untuk sell, bagus untuk buy. Selalu ada deh kayak gitu-gitu terus. Nah, kenapa harus diblok notifikasi exchange? Karena kalau kita ngikutin itu sama aja ujung-ujungnya, untung rugi. Ngapain gitu? Itu hampir nggak ada bedanya sama signal exchange. Ya gue nggak usah ngomong lah namanya apa, pokoknya kan ada banyak tuh, kadang ada 2, ada 3 signal exchange kan dari sumber-sumber yang namanya beda-beda itu. Nah kalau yang ini itu kan notifikasi kan, banyak notifikasi, pair ini sedang itu gitu kan. Oh breaking news gini gitu. Itu yang breaking news gitu, itu exchange biasanya ngasihnya telat banget. Telatnya itu buset, itu bisa 6 jam kemudian baru ngasih gitu. Even misalkan lu awal banget pun itu biasanya udah ada yang pricing in. Nah di situ juga lebih kompleks karena banyak banget yang terjadi di dunia, nggak semua exchange saya tahu gitu mengenai itu. Jadi kalau bagi legendary trader ya, hal itu tuh sampah, noise. Legendary trader nggak butuh notifikasi sampah kayak begitu. Jadi mendingan dibuang, karena
sama sekali nggak ada gunanya, kecuali ya lu mau rugi banyak ya silakan gitu. Tiga, live trading exchange nggak usah ditonton. Kenapa live trading exchange nggak usah ditonton? Karena ya gue udah tahu isinya paling cuman CPI, ngebahas NFP, terus ngebahas emas ini yang beli berapa banyak gitu kan, terus makro di dunia terjadi ini gini doang gitu kan. Terus cara tradingnya ya biasanya buy stop, sell stop pas NFP. Nah itu kan rawan banget kena whipsaw. Itu strategi itu pas lagi kayak begitu, itu kena slippage-nya gede banget, itu malah bisa rugi kayak begitu. Nah legendary trader menganggap hal itu semua itu sampah bagi legendary trader, sampah noise, nggak perlu ditonton, nggak perlu didengar, nggak perlu ikut-ikutan komen juga di situ, karena ngapain gitu, cuman wasting time aja gitu. Toh komen juga orang-orangnya juga pada nggak ngedenger komennya, padahal bagus tapi tetap nggak didengar kan. Mereka lebih dengerin yang mereka anggap suhu di exchange itu gitu, yang ya bagi legendary trader ya payah gitu ngikutin kayak begituan, mah ngapain gitu. Masa udah nunggu lama-lama nih, masa cuman ngandalinnya cuman NFP doang, ya ampun, cuman CPI doang, kacau. Itu CPI itu sering balik arah, sering bikin rugi. NFP juga. Jadi legendary trader tuh nggak ada waktu sama sekali buat ladenin gituan gitu, mendingan nggak usah sama sekali gitu. Empat, hindarin trader guru yang doyan pamer sport car. Kenapa hindarin trader guru yang doyan pamer sport car? Karena banyak, kalau nggak semua dari mereka itu alasan mereka pamer-pamer sport car, terus ya kemewahan kayak gitu-gitu ya. Kayak terutama sport car ini jadi masalah gitu. Karena ya orang-orang Wall Street aja juga udah pada tahu lah gitu. Orang-orang kayak begini itu ya gue bukannya jelekin orang ya, cuman gue nggak bilang semua gitu, tapi mungkin semua juga gitu. Mereka ini cuman bisa ngejual kemewahan karena trading skillnya ini payah. Mereka ini masih di experience, dia bukan beginner, dia experience. Dia udah tahu berbagai macam chart pattern, berbagai macam candlestick pattern, berbagai macam indikator. Nah, dia udah tahu lah nih gitu, experience trader. Nah cuman itu tuh nggak cukup gitu. Bagi legendary trader yang kayak begitu-gitu itu masih gambling, karena trading itu nggak seblow on itu gitu loh. Trading itu menggunakan rasionalisme. Nah
kebanyakan manusia di dunia itu rasionalismenya kurang banget. Yang diikutin pragmatisme. Jadi apa yang diajarin gitu, textbook minded, itu yang diikutin gitu sama mereka. Padahal yang bikin buku itu juga belum tentu bisa trading gitu loh. Nah, malah kalau tradernya itu tidak pamer-pamer mobil, tapi yang dikasih tahu itu ilmu gitu ya. Ya walaupun nggak mungkin semuanya dikasih tahu juga gitu. Karena kan ngapain ngasih tahu orang gitu, orangnya aja nggak ada value, buat apa gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang sukanya sport car mahal-mahal, mewah-mewah ini, biasanya mereka nggak punya value. Karena ya kita lihat aja sport car ya, satu harganya mahal, dua muatnya cuma 2 orang, tiga kalau ada polisi tidur, tanjakan, off-road, banjir, selesai, nggak bisa apa-apa ya kan. Terus dibawa kemana-mananya susah, nyusahin diri. Jadi ini tuh ibaratnya ya, buat orang yang punya value gitu, ibaratnya kayak sampah yang mahal gitu. Nah sekarang orang yang punya rasionalisme mungkin nggak beli sampah yang mahal, karena orang yang punya value, benar-benar punya value, dia akan mengutamakan performance, bukannya cuman model keren gitu. Biasanya kan anak-anak kan cuman pengennya model keren gitu doang, cuman performance-nya ibaratnya 0 gitu. Nah sama di trading juga begitu, cuman yang diandalin tuh gimana cara dia kelihatan keren doang gitu, padahal performance-nya 0 gitu. Paham ya? Jadi tipe orang itu bisa dilihat gitu dari kelakuan dan barang-barang yang dia milikin, itu bisa ketahuan model orangnya gitu. Legitimate, punya rasionalisme nih apa enggak gitu. Itu biasanya orang-orang seperti itu yang cuman bisanya pamer sport car doang, itu biasanya followernya dari orang-orang Afrika, orang-orang India, orang-orang negara-negara ketiga deh di Arab kayak gitu-gitu. Biasanya followernya begitu gitu. Cuman menilai orang tuh, dari kemewahannya berarti ini orang sukses gitu. Karena orang-orang kayak gitu yang nggak punya value gitu, jadi nggak bisa nggak punya rasionalisme untuk menilai mana orang yang benar-benar punya value atau enggak gitu. Jadi dia ngeliatnya dari kemewahan gitu, padahal nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada hubungannya. Sport car sama trading itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu, hubungannya 0 gitu. Malah banyak trader legendary itu mereka malah nggak punya sport car gitu. Malah banyak bilioner, multibilioner sukses, mereka nggak punya sport car gitu. Yang kekayaannya itu beribu-ribu kali lipat gitu daripada kekayaan si trader guru yang pamer-pamer sport car ini gitu. Ngerti ya? Lima, jangan kebanyakan minta. Kenapa jangan kebanyakan minta? Ini gue kasih cerita fakta nih. Jadi
dulu itu ada orang Belanda, udah tua nih, udah tua, udah umur 50 lebih. Nah dia minta tolong sama gua, dia bilang dia lagi kesusahan ekonomi gini gitu kan. Ya gua bingung, kan orang udah tua kayak begini masih belum bisa nyari duit juga. Ya udah deh gua tolong akhirnya kan, gua ajak collab nih gitu. Nah gua udah ngasih banyak ke dia gitu, gua udah ajarin basic gitu kan, terus gue udah kasih entry gitu, dia malah mabok, terus dia malah ngelakuin kebalikannya, dia yang gue suruh. Udah gitu nih orang malah nyalain gue, bininya juga nyalain gue katanya, gara-gara gue dia jadi rugi. Nah masuk akal nggak kayak gitu? Dia nggak ngelakuin yang gua suruh, dia malah trading sendiri, dan seenak udahnya dia tinggal tidur, tinggal nonton, tinggal mabok. Benar-benar trading plannya jelek banget. Terus masa gua yang salahin? Udah gitu dia bilang katanya gua dia nyalain gue, katanya gue ini cuma mikirin diri gue sendiri katanya, dia nggak mikirin dia. Nah gimana ceritanya, orang udah diajarin, udah dikasih entry terus-terusan, diajarinnya malah ini lagi, kadang lebih dari basic, gue ngasihnya lebih lah ke dia gitu. Itu salah juga, gue kelebihan ngajarin dia gitu. Dia malah nggak ngasih gue apa-apa, malah nyalahin. Udah gitu terakhirnya dia malah bilang gini katanya, dia malah mau minjem duit sama gue bilang nggak bisa gitu, mau minjem duit lagi, gue bilang nggak bisa. Terus dia bilang, katanya gue adanya 16.000 nih katanya, 16.000 kayak gimana nih, gue harus gimana katanya gitu. Gue bilang lu beli gorengan aja gitu, kalau cuma punya 16.000 lu beli gorengan tuh, terus lu pakai mayones, gue bilang gitu. Ya kali 16.000 trading ya kan. Nah terus nggak lama dia ngomong lagi gini katanya, mau nggak gini katanya, lu kasih duit ke gua katanya. Jadi gua disuruh ngasih duit nih ke dia, ngasih duit katanya. Terus ntar gue ngomong ke orang banyak, katanya gue dibikin sukses nih gitu, dibikin sukses sama Stephen Conquer katanya gitu. Jadi dia mau nipu kalian semua dengan cara kayak begitu gitu. Nah yang bikin gue kesel gitu ya, sebelumnya dia ngomong begini sama gue sebelumnya. Dia bilang, dia ngecilin gue katanya, lu gimana gitu, mau jadi bilioner gimana dengan itu katanya, party trading kecil lo itu katanya, lu mau jadi bilioner gitu. Secara nih orang udah gue kasih tahu banyak gitu, nggak didengar, dibaca aja enggak katanya. Dia nggak mau baca copy paste gitu. Ya gue bilang, emang kenapa nggak mau baca copy paste orang? Kalau bedanya gue sama lu, kalau gue baca semua, nggak ada hubungannya copy paste apa enggak gitu, karena namanya value itu ada di mana-mana gitu, bisa diambil value dari mana aja gitu, termasuk dari copy paste juga gitu. Nah yang paling gue nggak suka, dia ini mau nipu orang gitu. Jadi dia minta duit ke gua, terus dia mau nipu kalian seakan-akan gua dibikin sukses gitu. Dia bilang katanya supaya banyak yang percaya sama Stephen Conquer katanya gitu. Ya sekarang gila dalam hati gua nih orang ya, ngapain gitu gua sampai bayar dia gitu buat bikin orang percaya sama gua, ngapain banget gitu. Secara gua aja ini
udah ngebantu dia udah kebanyakan, udah malas banget gua, dia nggak ngasih gua apa-apa gitu. Sekarang dia mau kayak gitu lagi, itu kan ilegal kayak gitu, manipulasi, itu kan penipuan namanya kayak gitu. Langsung gua blok gitu, langsung gua blok karena sampah ini orang kayak begini gitu, harus diblok gitu. Nah tadi kan bule tuh. Nah sekarang ada lagi nih, pas gue lagi di suatu seminar trading. Nah ini orang ngedeketin gue, orang oriental, orang tua juga, udah 50 lebih juga umurnya. Nah dia levelnya experience trader. Nah dia datang langsung ke meja gua, langsung minta strategi gua. Gua ngasih, dia minta lagi sampai 5 kali berturut-turut, gua nggak kasih. Nah terus terakhir dia minta IG ya, minta WA ya, udah boleh dah WA lah gitu kan, gua kasih, ya udah gua cabut gitu. Habis ini orang minta mulu kan, banyak banget minta nih gitu. Emang lu tahu nggak itu strategi gua harganya berapa? Itu tuh mahal banget, enak banget lo minta segampang itu gitu, maksa lagi, coba. Padahal ini orang udah tua loh ini gitu, harusnya namanya orang tua ya harusnya kan punya moral lah gitu kan. Nah terus komunikasi di WA. Nah ternyata dia banyak ngirimin gue tiap hari, ngirimin dari TikTok. Yang dia dapat ini informasi sumbernya tuh sampah semua nih informasinya, dari orang-orang gak jelas gitu. Beda lah sumbernya, beda banget sama gue, beda banget sumbernya gitu. Banyak gak jelas. Tiap hari ada, kali ini 20 kali dia ngirim gue selama sebulan 2 bulan. Nah gue udah kasih tahu feedback gitu, gue coba hargain orang ya, gue kasih tahu feedback, ini benar karena begini-gini, ini salah begini-gini, ini orang ini benar gini-gini, ini salah begini-gini gitu. Nah terus dia nggak mau denger gue, udah gitu dia pakai strategi jelek gitu. Nah ternyata benar, ternyata dia AutoCAD dari situ. Terus dia ngerasa hebat banget pakai strategi jelek itu gitu. Locking lah, apalah dibilang katanya, oh ini khusus udah master banget ini yang bisa gunain locking gini. Padahal locking itu hampir nggak ada gunanya, locking itu benar hampir nggak ada gunanya gitu. Karena ya lu namanya locking itu ya lu nggak untung dari situ, tetap segitu juga, pas lu buka segitu juga, apalagi ngandalinnya cuman, aduh gua sebutin apa enggak ya gitu ya. Oke lah gue sebutin Fibo Musang gitu, katanya sih namanya Fibo Musang katanya gitu. Cuman ya ini kan dasarnya apa sih kayak begini, ini kan time frame banyak gitu kan. Gue udah kasih tau dia ini time frame banyak, beda-beda gitu. Time frame Fibo Musang di sini, time frame Fibo Musang di situ beda lagi gitu. Ini nggak make sense gitu. Jadi ya orang-orang gak rasional kayak begitu, ya begitu sukanya gitu loh. Ngandalinnya ya orang-orang gak jelas, suhu gak jelas, itu yang mereka percaya gitu. Terus ditiru sama dia, terus akhirnya rungkat lagi kayak gitu, rugi lagi. Yang tradingnya ya begitu, ngandalinnya hal-hal kayak gitu gimana gitu, nggak rugi ya kan. Terus gue udah kasih dia entry banyak, udah untung, dia untung ratusan persen dari situ gitu. Gue tetap nggak dikasih apa-apa tuh, jadi gue udah ngajarin dia ngasih entry, tetap nggak dikasih apa-apa juga. Udah nggak ngasih apa-apa, dia malah ngomong gini ke gue, gimana sih
caranya bikin manipulasi hasil trading terus buat bohongin orang di YouTube seperti lu katanya gitu. Terus gue tersinggung banget kan, kapan gue manipulasi hasil trading, kapan? Gue nggak pernah nipu orang di YouTube, gue nggak pernah juga. Itu dia kan ngomong kayak begitu kan, itu ilegal. Dia ilegal kan, dia mau nipu orang di YouTube gitu, lewat YouTube dia mau nipu orang gitu dengan manipulasi gambar gitu hasil trading. Udah gitu dia fitnah gua udah ngelakuin seperti itu, kan kurang ajar banget nih orang. Udah gitu udah gua kasih nasihatin juga nggak mau denger lagi. Aduh susah banget deh ini. Akhirnya ya udah ini orang nggak punya value banget gitu kan, nyusahin doang gitu, goblok lagi akhirnya gitu. Jadi bukan orang-orang yang nggak ngerti trading aja gitu yang nyusahin gua, orang-orang yang trading juga baru ngerti sedikit trading juga nyusahin gua juga gitu. Jadi sama aja banyak minta itu kayak begitu kan. Jadi banyak minta itu masalah gitu. Orang yang punya value dia nggak pernah mintanya kelebihan, itu nggak pernah gitu. Kalau caranya gua nggak kayak gitu. Gua ada nih dari dulu kan gua ketemu orang trader yang lebih hebat daripada gua, dari gua nggak pernah banyak minta gitu. Gua selalu menghargai dia gitu, dan ya gue ngasih value juga ke dia gitu. Nggak cuma dia ngasih value ke gue ngasih value ke dia yang bener kayak begitu. Trading itu bukan buat nipu orang gitu loh. Trading itu bisnis. Kalau kata George Soros, trading is the best business instrument in the world. Kurang lebih dia ngomongnya kayak gitu. Jadi intinya trading itu adalah instrumen bisnis terhebat di dunia, trading futures gitu ya. Trading futures, bukan trading aneh-aneh gitu. Jadi bukan sesuatu instrumen buat tipu-tipuan gitu. Bukan, ini instrumen bisnis, namanya bisnis ya kita harus adil gitu loh. Harus saling menghargai, saling ngasih value, itu bisnis gitu. Kalau enggak itu mah mafia itu mah gitu kan, bukan bisnis, mafia, perampok gitu loh. Bukan bisnis, perampok gitu, bukan bisnismen tapi perampok itu namanya. Ngerti kan bedanya bisnismen itu saling ngasih value, itu bisnismen. Kalau perampok dia maunya cuman rampas orang doang gitu. Nah, orang-orang seperti ini nggak bakal tahan lama, pasti dibuang-buangin gitu. Karena sampah ini, kalau orang nggak punya value udah pasti dibuang. Akhirnya dia tersesat. Yang cuma menerima dia ya sampah-sampah kayak dia juga gitu. Jadi kalau lu kebanyakan minta gitu, udah pasti legendary trader tuh udah pasti ngebuang lu gitu. Siapa lu gitu, udah ditolong kok belagu amat, malah macem-macem gitu, nggak ngenakin gitu loh. Enam, hargai instrumen bisnis nomor 1 di dunia. Kenapa hargai instrumen bisnis nomor 1 di dunia? Karena kalau lu nggak menghargai instrumen bisnis nomor 1 di dunia, ya lu nggak mungkin lu dapet profit yang signifikan dari instrumen bisnis nomor 1 di dunia. Jangankan profit signifikan, lu profit dikit aja nggak mungkin dapat dari situ gitu. Jadi lu kalau ngebuang instrumen bisnis nomor 1 di dunia, itu sebenarnya yang terbuang adalah lu
lu dibuang dari komunitas instrumen bisnis nomor 1 di dunia. Contoh, jadi dulu gua ngobrol sama arsitek, ngobrolin bisnis nih sama arsitek, terus dia nanya-nanya gue kerja apa, gue bilang gue trading gini. Singkat cerita, ngebahas bisnis apa nih yang terbaik nomor 1 gitu kan di dunia. Terus dia bilang, oh bisnis nomor 1 terbaik di dunia itu pangan, katanya. Pangan terbaik, dia bilang gitu kan. Nah terus kalau pangan itu kan ROI-nya itu kan terbatas. Dia bilang cuman setahun berapa puluh persen gitu kan. Nah sementara gue bilang, kalau menurut gue itu bisnis terbagus, instrumen terbagus di dunia itu saat ini itu adalah trading futures. Gue bilang karena trading futures itu jangankan setahun ROI-nya berapa puluh persen, tapi sebulan aja itu nyampe 1000% gitu. Terus dia malah bilang gini, katanya, wah kalau saya paling nggak percaya katanya sama orang-orang promotor kayak begitu gitu. Itu bohong itu, pada nipu-nipu. Wah saya mah nggak percaya gitu. Dia ngeremeh-remehin deh gitu. Orang yang terbukti jauh lebih sukses daripada dia malah diremehin sama dia kan. Nah itu kan nggak rasional kayak gitu. Terus dia bilang kan, oh itu banyak orang yang rugi katanya. Itu pas sahamnya turun itu wah langsung rugi banyak gitu, susah gimana katanya mau untung katanya kalau lagi krisis kan itu malah rugi katanya. Terus gue bilang malah kalau di bisnis saya itu kayak begitu malah untung gitu. Ya mana bisa orang anjlok katanya. Ya, iya malah makin anjlok makin untung. Terus dia malah emosi marah, dia bilang emang kamu kira saya goblok katanya gitu. Saya ini nggak goblok, saya tahu katanya kalau turun itu rugi bukan untung. Enggak, gue bilang kalau kita sell malah untung, gue bilang gitu. Terus dia malah bilang gini, salah katanya gitu. Salah kamu salah. Terus saya bilang kan loh, saya kan nggak salah apa-apa, kenapa you salah salah gitu. Nah jadi orang-orang yang blow on goblok yang remeh-remehin instrumen bisnis terbaik di dunia seperti dia ini gitu, akan terbuang otomatis gitu, dari bisnis tersebut gitu. Jadi negatif nih orang-orang kayak begini, nggak rasional gitu. Terus saya bilang nih kalau di futures kan bisa gini, sell gitu, sell terus profit di bawah. Enggak gitu, kamu salah gitu. Nah itu contoh pertama tuh, itu tidak menghargai gitu. Orang-orang kayak gitu mah orang-orang buangan, orang kayak gitu. Nggak mungkin gitu bisa sukses di bisnis nomor 1 di dunia ini, nggak mungkin orang-orang kayak gitu. Ya gimana mau sukses gitu kan, belum apa-apa kan udah nyerang orang-orang yang bisnis di situ, bisnisnya itu aja dikecil-kecilin gitu kan. Padahal udah fakta, udah terbukti gitu bahwa George Soros ya kekayaannya itu mungkin 1 juta kali lipat daripada orang itu gitu, yang arsitek itu. The beauty-nya di hukum alam di omniverse ini tuh begini, kalau lu menghargai sesuatu itu akan menghargai lu balik. Even sesuatu itu benda mati. Jadi kalau lu hargai something itu pasti hargai lu. Itu udah hukum alam di omniverse seperti itu gitu. Jadi kalau
kalau lu nggak menghargai futures ya lu nggak bakal bisa aja, intinya kayak begitu. Nah futures itu kalau dihargai itu bisa menjadi tambang emas yang besar sekali, bisa itu bahkan ngelebihin tambang emas terbesar di dunia aja bisa kalau futures itu dihargai. Cara menghargainya ya jangan perlakukan dia seenaknya, perlakukan dengan value. Kalau kita hargai futures diperlakukan seperti value, pasti kita dapat value-nya. Intinya seperti itu aja gitu. Dan hargai trader legendary yang ada di futures itu. Trader legendary dia kan orang-orang, ibaratnya nih orang-orang saktinya di futures itu. Jadi caranya mereka udah pasti beda gitu, beda sama mainstream. Caranya saking bedanya jadi aneh banget dan jarang sekali didengar. Sampai di YouTube aja lo cari aja nggak ada gitu caranya. Jadi kalau trader lain kan masih pakainya itu yang dibuang sama yang legendary trader. Nah legendary trader nggak buang itu semua, nggak pakai itu semua. Nah dia pakai sesuatu yang beda sendiri nih, kayak ibaratnya kayak alien kayak di dimensi lain dari planet lain gitu. Nah kalau lu bisa menghargai sesuatu itu, nah baru sesuatu itu bisa menjadi tambang emas gitu. Nah tidak menghargai itunya tuh bagaimana lagi? Misalkan begini, tapi lu bisa jamin gak nih 100% gue bakalan kaya seperti yang lu bilang gitu? Ya jawabannya adalah tidak gitu, nggak bakalan. Karena yang bisa ngejamin 100% bakalan kaya raya itu cuman Tuhan gitu. Ya mungkin lu harus tradingnya sama Tuhan gitu. Bisa nggak lu trading sama Tuhan? Bener-bener trading nyata gitu sama Tuhan. Jadi lu kolaborasi sama Tuhan, terus lu dikasih entry-nya sama Tuhan langsung gitu, langsung bener-bener dibikin 100% langsung untung. Bisa nggak? Ya semua orang juga udah tahu pasti nggak bisa gitu, karena gue belum pernah dengar tuh yang kayak begitu gitu. Jadi kalau udah tahu nggak bisa gitu, di bisnis lain juga nggak bakalan bisa. Lu cari bisnis nih, gue jamin nih, lu cari semua bisnis di dunia itu yang bisa ngejamin 100% bakalan kaya raya ada apa enggak gitu, pasti nggak ada gitu. Nah itu namanya bisnis gitu. Jadi pertanyaannya itu jangan tolol gitu. Bisa jamin nggak nih 100% pasti untung gitu? Ya enggak lah gitu. Tapi persentase kemungkinannya ini sangat besar gitu, sangat besar. Lu mau jadi milioner, gue ngomongin in dollars ya gitu, milioner gue bisa bikin. Lu mau jadi multimilioner gue bisa juga bikin gitu. Jadi seperti itu. Modalnya dari $100 pun bisa gitu. Modal awal gue di bawah $100 kok gitu. Dan makin kesini kan gue makin ahli lagi gitu. Dan luar biasa sekali sih yang gue lihat. Skill gue nih, legendary skill yang saat ini tuh udah the peak, udah di peaknya gitu. Karena
karena gue belum pernah ketemu orang sama sekali orang nih yang bisa kayak gue begini. Gue belum ketemu sampai trader hebat dari Inggris, Singapura aja gitu. Dia nggak gue nggak pernah denger dia kayak begini, kayak gue ini gitu. Karena legendary trader kan itu 1%. Nah 1% tuh yang terbaik tuh, top 1% di dunia. Nah dari 1% itu ada legendary trader itu yang mendekati 2%. Nah ada yang mendekati 0%. Nah kalau gua ini mendekati 0% gitu. Jadi ya cara terbaik itu ya lu dengerin gitu. Lu sebagai orang awam kan ini menceritakan mengenai orang awam kan, orang awam yang mau profit. Video ini kan mengenai itu kan, mau profit sama dengan legendary trader. Ya lu dengerin aja, lu hargai gitu, legendary trader lu hargai, lu dengerin gitu, jangan brengsek gitu. Ya jadi orang bener aja gitu, lu dengerin, lu lakuin. Gue yakin gitu, pasti bisa lu jadi milioner atau multimilioner atau lebih dari itu, jadi bilioner sekalipun gue yakin bisa gitu. Kenapa enggak? Karena ini udah skillnya ini udah ibaratnya udah mentok, ini udah ibaratnya udah nggak ada lagi nih gitu, yang di atas ini udah nggak ada lagi gitu. Ya pasti gue tetap bisa lebih lagi dari ini, ya who knows lah gitu kalau ada lagi yang lebih dari ini gitu. Cuman setahu gue saat ini ya nggak ada, ini udah paling mentok segini gitu. Lu malah jauh lebih rugi kalau lu ikutin trader lain yang pakai strateginya nggak jelas kayak gitu. Tinggal menghargai, intinya itu menghargai instrumen bisnis nomor 1 di dunia dan menghargai orang-orangnya yang menghargai instrumen bisnis nomor 1 di dunia ini. Karena kalau lu masih ngikutin orang-orang blow on brengsek yang nggak ada rasionalnya, itu lu sama aja tidak menghargai gitu instrumen bisnis nomor 1 di dunia. Jadi mana mungkin lu bisa gitu. Dihargainya ya seperti gue bilang, dari pakai value, pakai rasionalisme, lu tinggal ikutin aja, gampang kok gitu. Ngikutin doang mah gampang, nggak susah. Kan banyak orang itu yang remehin futures, seakan-akan futures itu sama kayak instrumen ilegal gitu kan. Ya gue nggak usah sebut nama, kan banyak tuh instrumen ilegal yang nyolongin uang nasabahnya gitu kan. Nah disamain seperti itu gitu. Itu sama aja gini loh, ibaratnya kayak makanan nih gitu. Mixed fruit itu kan sehat kan, bernutrisi, ada value-nya gitu buat tubuh lu supaya nggak kurang gizi gitu kan. Nah tapi lu anggap mixed fruit ini tuh tai gitu, lu anggapnya tai. Nah sekarang mixed fruit itu jadi tai nggak? Gue tanya. Ya kagak lah. Yang jadi tai apa? Ya otak lu yang jadi tai, ngerti nggak? Bukan mixed fruit yang berubah jadi tai, tapi otak lu yang jadi tai gitu. Karena dengan lu nganggap mixed fruit itu adalah tai, itu udah terbukti bahwa otak lu itu tai, ngerti nggak?